ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar bersama-sama untuk mengenal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang sudah kita pelajari kemarin hadis hadis yang ke-28. Semoga malam hari ini kita bisa menyelesaikannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pekan depan libur ya. Pekan depan, maksudnya saya ada safar nih. Insyaallah. Hadis yang ke-28 tentang apa kalau ini? Tentang wajibnya istiqomah di atas sunnah dan wajib menjauhi perselisihan dan hal-hal yang baru di dalam agama ini. Wajib ya, kita istiqomah di atas sunnah dan menjauhi perselisihan dan hal yang baru atau bid'ah di dalam urusan agama Islam. Kita baca kembali secara singkat, nanti kita lanjut ke faedah yang kita ambil dari hadis yang ke-28 ini. Biar lidahnya agak olahraga sedikit ya Bapak. Ya, kalau nggak terbiasa membaca agak kaku membacanya. Nanti insya Allah kalau sudah terbiasa membaca itu agak lemes lah untuk bisa membaca hadis ini. An Abi Najihin Al-Irbadi Ibni Sariyata radhiyallahu anhu qala. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulubu
wa darafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in. Ya, mau'idatu muwaddi'. Fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara 'alaikum abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Akan ya, alhamdulillah sampun agak lancar seperti ini. Alhamdulillah ya. Kalau ini saya niki agak kaku, alhamdulillah dalam menika rati lancar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun ya. Hadis hasan sahih. Kalau ini sampun faedah nomor pinten? 16 nggih. Nggih, hadis niki poin terakhir kalau nggih, anna kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatun nggih. Saged dipahami jelas sesungguhnya setiap yang baru di dalam agama itu pasti sesat walaupun seluruh manusia memandangnya baik atau sahih nggih. Walaupun semua orang menganggap, memandang, menilai baik, tapi kalau hal yang baru di dalam agama pasti ya menyeleweng dari kebenaran atau sesat. Ya. Kalau ada sesuatu yang baru pasti itu secara tidak langsung ya menentang kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah sudah firman bahwa agama aku cukupkan bagi kalian. Berarti kalau ada yang menambahi, menganggap agama itu berarti masih kurang. Ya. Kalau masih ada nambah-nambah berarti menganggap Allah tidak konsekuen dengan yang difirmankan. Makanya ini adalah perkataan ulama ya. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia melihatnya sebagai kebaikan. Hanya atas-atas ya. Dan sekarang ya, banyak hal yang baru di dalam agama ini, urusan agama ini. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian kita harus senantiasa minta doa apa? Doa apa? Iya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila taatik. Nggih. Mugi-mugi ini udah kita istiqomah di dalam agama ini. Faedah selanjutipun, faedah nomor 16. Ar-raddu ala man yuqassimul bid'ata ila hasanatin wa sayyi'atin. Bapak dan Bu, hadis yang ke-28 ini adalah bantahan. Bantahan damel siapa? Bantahan damel tiyang ingkang bagi bid'ah wonten kalih. Wonten apa mboten? Wonten nggih. Bid'ah napa kalih napa? Iya, bid'ah dolalah dan hasanah nggih. Bantahane saking napa? Saking potongan hadis niki. Potonganipun saking kalimat apa yang bisa kita ambil bahwa hadis ke-28 adalah bantahan bagi siapa yang menganggap ada dua bid'ah di dalam agama ini. Napa Bapak?
nggih leres kullu bid'atin dolalatun niku bantahan damel tiyang ingkang nganggep menawi wonten bid'ah hasanah. Nggih, karena ini bentuk kalimatnya adalah umum, semua bid'ah nggih. Berarti tidak ada ya pembagian, ada yang baik, ada yang jelek. Sesuai dengan hadis yang ke-28 ini. Duh, kan kita kadang mikirnya itu sesuatu yang baik gitu ya. Kan menurut siapa nggih? Menurut siapa dulu? Ya. Kalau menurut orang kadang nafsu juga mengikuti apa yang orang itu pikirkan. Ya. Kadang saking semangatnya ibadah ya, seakan-akan banyak orang mengikutinya, tapi terkadang apa yang dilakukan adalah sesuai dengan nafsunya, bukan sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati nih. Lebih baik sedikit tapi sesuai dengan sunnah ketimbang banyak tapi iya menyimpang dari sunnah. Kalau ini apa Pak Triman? Niku nih sanepone napa kalau ini? Terus masih ingat nggak Pak Triman? Cilik nak mentes ya, luwih sae ketimbang gede ompong ya, bogang ya. Nah niku tiyang Jawi ngoten niku ya. Ya. Kecil tapi berisi itu lebih baik ketimbang besar tapi iya banyak kosongnya ya. Lebih baik kecil ya, ibadah sedikit tapi sesuai dengan sunnah, lebih baik ketimbang banyak tapi ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya adalah ke-16 radu alaman yuqassimul bid'ata ila hasanatin wa sayyi'atin ya. Balas bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk. Faedah nomor 17. Anal marja'a fi masailid dini kulliha ila ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya sumber atau tempat kembalinya segala masalah di dalam agama, tempat kembalinya segala masalah di dalam agama, semuanya dikembalikan kepada apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten urusan apa? Agama, nggih. Nak urusan umum terserah masing-masing nggih. Tapi nak sampun nyangkut kalih urusan agama, wajib kembali kepada ya apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kembali pada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah supaya memutus banyaknya terjadi perselisihan, ya. Banyak menjadi perselisihan. Ya. Coba nak kantor mboten-mboten SOP-nya niku kinten-kinten banyak kisruh napa mboten Bapak dan Ibu? Kisruh nggih. Iki nganggep bener, iki nganggep bener sedaya semua bener, akhirnya pimpinannya jadi bingung piyambak ya. Nah, apalagi dalam urusan agama ya. Maka semua hal yang berkaitan dengan urusan agama kembali kepada apa yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sudah cukup ya. Artinya kita tentram dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seumpami nak jenengan ngamalaken sebuah amalan tapi mboten-mboten dasare saking Allah ya, saking kitabullah Al-Quran apa Rasul ya, hadis Rasulullah SAW, kemudian kita dihadapkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Rasul ya, di hadapan Allah ya, kita bagaimana Pak? Bingung ya, mau nuntut orang yang mengajak tadi pasti ya sudah bingung dengan sendirinya. Mereka juga perlu ya
bantuan untuk kondisi pada saat itu. Makanya sudah membawa ketentraman adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cilik mentes luwih apik ketimbang gede kopong ya. Sedikit tidak apa-apa, tapi sesuai dengan sunnah insya Allah lebih baik ketimbang banyak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dikembalikan dalam segala hal, segala masalah agama. Misalnya di dalam pendidikan, atau di dalam rumah tangga, atau dalam perdagangan dan lain sebagainya. Kalau ada perselisihan, itu kok ada kaitannya dengan agama, wajib kembali kepada apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, berarti semakin kita berilmu, semakin ya, kalau kita semakin paham dengan ilmu, berarti semakin tahu mana yang baik dan mana yang benar. Semakin untuk selamat lebih besar. Ini makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang berilmu. Ini karena lebih selamat di dalam urusan kehidupan ini. Makanya ada ustadz yang bercerita, ini kisah aja dari seorang ustadz, bahwa kadang was-was itu ya, yang biasanya kadang mungkin dari sihir, dari apa, katanya kalau kita belajar dengan serius di majelis ilmu itu, sihir itu bisa hilang sendiri menurut ustadz ya. Ada ya cerita gitu dari jamaahnya, informasinya terkena sihir, kemudian jamaah ini serius mengikuti kajian, serius wonten catatanipun serius ya. Artinya dengan serius kan kita memahami ya. Dengan memahami kan ada sesuatu kaitannya kita dengan Allah semakin meningkat, insya Allah semakin hilang. Nah, kebanyakan tiang saat menikah kan kadang buatan ya. Kajian ya. Kalau di daerah yang lainnya, maksudnya di daerah yang lainnya itu ya, banyak yang di sini kajian, mungkin di luar ngobrol, mantan apa buatan? Ya, ngopi-ngopi ngobrol. Makanya sering, atau mungkin ikut kajian tapi niatnya berbeda. Ya, niatnya berbeda. Mungkin apa? Pengen dagang atau apa. Kalau di sini kan nggak rapi Pak ya. Kalau di tempat yang lainnya kan kalau kajian tuh banyak, apalagi di Jakarta ya, itu banyak kajian dan zamannya banyak. Ya. Makanya kalau yang kita benar-benar mencintai ilmu, datang ke kajian, niat untuk menuntut ilmu, serius, insya Allah akan datang sakinah, kebahagiaan. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Faedah nomor pinten? Nomor 18 nggih. Anna ujarat adatu anna mau'idatal muwaddi'i takunu balighatan mu'assiratan. Sesungguhnya yang berjalan dalam kebiasaan bahwa mau'idah ini apa? Mau'idah hasanah, nasihat, wasiat ya, nasihat atau wasiat perpisahan ya. Sesungguhnya kebiasaan kalau nasihat perpisahan itu akan mengesankan, akan memberikan kesan atau ada ya sentuhan hatinya, ada sentuhan hatinya. Anna ujarat adatu anna mau'idatal muwaddi'i takunu balighatan mu'assiratan ya. Kebiasaan atau adat bahwa wasiat perpisahan itu mengandung sesuatu yang menyentuh hatinya, berkesan. Contohnya pun wonten niki sing bapak ibu badhe sedo terus wonten wasiat enten. Nanti napa tesih gesang sedaya bapak dan ibu pun sudah meninggal nggih. Wonten wasiat napa mboten? Atau enggak sinten sing pas medal saking perusahaan terus ditaruh di depan untuk memberikan perpisahan. Kinten nasihatnya membawa kesan yang menyentuh hati apa mboten? Ya, seperti itu nggih. Artinya
bahwa kalau wasiat atau nasihat perpisahan itu biasanya menyentuh hati, ada kesan sendiri yang terkadang kita kalau berteman lama di perusahaan kok kita mengundurkan diri, itu biasanya kan ada yang keluar dari mata kita ya, seperti itu, karena kita ada nasihat-nasihat perpisahan seperti itu. Kecuali orang yang hatinya mungkin nggak ada kesan di dalam kegiatan tersebut, mungkin ya sudah gitu ya, keluar itu ya. Tapi kalau kita ada kesan yang selama ini baik, kemudian berpisah ya, pasti ada tetesan air mata karena menyentuh hati kita. Li'anal mau'idha lan yabqa indal qaumihi hatta yuqarriru alaihil mau'idata fayati bi mau'idati mu'asiratin. Sesungguhnya kalau orang yang akan ya menyampaikan pesan terakhir itu pasti tidak akan kekal atau tidak akan selamanya bersama orang yang ditinggalkannya. Karena perpisahan terakhir pasti akan berpisah. Pasti akan berpisah. Maka seakan-akan pengen mengulangi nasihatnya kepada orang yang ditinggalkan tersebut. Pasti ingin mengulangi nasihat terhadap orang yang akan ditinggalkan tersebut. Jenengan rumiyin pas Pak Presiden Soeharto pamitan ngertos napa mboten? Sedih napa mboten rumiyin? Sedih nggih. Ya kan ya, karena ada berkesan mungkin ya lama gitu. Pas mau meninggalkan jabatannya beliau ya sedih karena ada kesan-kesannya. Fayati bi mau'idatin mu'assiratin yudkaru biha ba'da dzalika liqaulihi ya. Dan ini dibuktikan dari potongan hadis bahwa Rasulullah itu mengulang-ulangi nasihatnya. Buktinya apa? Ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Ini bukti bahwa beliau mengulang-ulang nasihat dari yang beliau sampaikan tadi. Nasihat yang kan disampaikan beliau diulang-ulang karena mau berpisah, mau berpisah dengan umatnya. Sehingga sinten sahabat yang tidak terima dengan kematian Nabi Muhammad SAW? Ya, Abu Bakar atau Umar? Umar atau Abu Bakar, Pak? Blok niki ya Umar, blok niki Abu Bakar. Sinten yang benar? Ya sahabat. Iya, yang tidak ya percaya bahwa Nabi Muhammad meninggal atau tidak itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Yang meluruskan sinten? Abu Bakar. Sampai seperti itu karena saking cintanya sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ridho kalau ya Rasulullah itu meninggal dunia. Makanya barang siapa yang menyembah Muhammad sungguh dia telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Allah dia hidup dan kekal ya. Faidah nomor 19. Subutu imaratil abdi liqaulihi wa in ta'ammaru alaikum abadun. Ya, tetapnya kepemimpinan seorang budak. Ya. Subutu imaratil abdi. Tetapnya kepemimpinan seorang budak. Liqaulihi wa in ta'ammaru alaikum abadun. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Walakin hal yalzamu ta'atul amiri fi kulli syai'. Apakah wajib taat kepada pemimpin di dalam segala sesuatu? Au fiha yata'allaqu bil hukmi, atau hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum saja. Bapak dan Ibu sekalian, ini kan hadis yang seakan-akan tidak mungkin ya, ada pemimpin dari golongan budak. Ini ada makna tersendiri yang sebagian ulama menjelaskan ya, ada tersirat bahwa kalau pemimpinnya itu tidak engkau ridhoi, kalau sudah jadi pemimpin maka
taatilah. Ya, larinya ke sana. Ada sebagian malah kan kita kadang tidak meridhoi orang itu menjadi pemimpin, ya, karena mungkin tidak sesuai dengan yang kita pilih. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, selama itu tidak memerintah sesuatu yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita taati, ya. Ini kan menggambarkan loh, seorang budak kok menjadi pemimpin gitu ya. Secara logika kadang tidak ini, tapi ada makna yang lain bahwa kita wajib mentaati pemimpin yang mana itu seakan-akan tidak, ya, tidak menjadi kriteria kita untuk menjadi seorang pemimpin. Atau ada hal yang lainnya yang ulama jelaskan berkaitan dengan budak ini. Terkadang kan kalau sudah misal nggih, rumiyin niku wonten teng desa kula nggih. Kepala dusun niku kan satu dusun niku berpecah nggih. Dusun golongan A memilih si A, golongan B memilih si B. Kalau sudah ini biasanya kan tidak ridho apabila pilihannya itu tidak menang dan yang lawannya menjadi pemimpin. Biasanya ada rasa gengsi untuk ikut perintah dari pemimpin yang menang tadi. Dan ini kadang sesama di desa kadang lebih terasa ya Pak ya. Kalau di desa itu pilihan kepala desa itu terkadang terasa banget ya. Bagaimana antara pendukung satu dengan pendukung yang lainnya itu ya, panasnya itu ya. Sampai kadang tidak saling menyapa. Ya, bahkan sampai seperti itu. Ya. Artinya karena saling mengotot supaya pilihannya itu menjadi pemimpin. Akhirnya tidak ridho kalau yang menang adalah lawan, ya, lawan kubunya. Dan ini tidak dibenarkan. Kalau selama itu sudah jadi pilihan, ya, diangkat jadi pemimpin, ya, kita wajib mentaatinya selama tidak dalam hal maksiat di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata lil makhluqi fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit dipahami ya. Contohnya karena pemimpinnya suka minum khamar, ya, semua warganya wajib 1 gelas minum khamar setiap hari. Kan wajib ya. Artinya taat kepada pemimpin wajib. Tapi ini bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ditaati atau mboten? Mboten ya, kata seperti itu ya. Contoh yang lainnya, berhubung ekonomi tidak baik-baik saja, semua wajib minjam uang di bank. Kita ribut dengan ada bunga. Wajib ditaati atau mboten? Ya, seperti itu ya. Karena berkaitan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini al-jawabu asani ay fi ma yata'allaq bil hukmi wa ri'atin nas. Maka jawabnya adalah yang kedua yang berkaitan dengan hukum saja. Kita untuk taat pada pemimpin, yaitu yang berkaitan dengan hukum dan pengaturan manusia. Falau qala laka al-amiru masalan, contohnya seorang amir berkata kepada kita, la ta'kul al-yauma ila wajbataini. Jangan kamu makan kecuali hanya 2 hidangan saja. Artinya kita dibolehkan makan sehari hanya 2 hidangan saja, mungkin pagi sore. Sedangkan kita tipenya adalah tipe yang suka lapar, ya. Pagi harus makan, kalau nggak makan nggak bisa kerja. Loh, kok ini ada larangan seperti ini? Kamu ya, semua warga Babu Salam atau warga Batu, ya, tidak boleh makan lebih dari 3 kali. Nah, ada orang yang harus makan 5 kali, 4 kali dan sebagainya. Ini berarti nggak perlu ditaati, ya. Karena terkadang memadorotkan orang yang tidak sesuai dengan perintah tadi. Berarti kalau selama tidak sesuai dengan syariat, bahkan yang lebih lagi ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah oleh pemimpin tidak wajib ditaati.
pemimpin kaum muslimin ya. Faedah nomor kali dosong ya. Wujubu ta'atil amiri wa in lam yakunil sultan. Wajibnya taat kepada pemimpin walaupun itu tidak menjadi khalifah. Ya, kita wajib mentaati pemimpin walaupun itu tidak menjadi khalifah atau penguasa Islam. Ya. Liqaulihi wa in ta'amara alaikum, itu di dalam firman-Nya walaupun itu ya seandainya mereka memimpin kalian. Artinya kadang ya, kita berada di dalam negeri ya, tapi Indonesia negeri kafir apa mboten? Negeri Islam karena masih ada adzan ya. Contohnya negeri yang boleh diserang adalah negeri yang tidak ada adzannya ya. Wa ma'lumun anal amata al-islamiyata min qadiminil zamani fiha khalifatun wa huwa sultan. Dan hal yang dimaklumi dari umat Islam dari dulu ya, bahwa di dalamnya adalah khalifah. Wa huwa as-sultan, yaitu penguasa. Wa hunaka umaraul buldani, dan di sana ada pemimpin-pemimpin negara. Ya. Ada khalifah, kemudian ada pemimpin masing-masing negara. Wa idza wajabat ta'atul amiri fa'atul sultani min babil aula. Kalau ada ketaatan dengan pemimpin negara berarti wajib ya, ada hal yang lebih wajib yaitu taat kepada khalifah atau pemimpin ya umat Islam ini. Ya. Ini kersane rambung riyin ya. Faedah nomor 21. Duhuru ayati min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya faedah hadis ke-28 ini menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar Nabi. Ya, benar Nabi. Tanda-tanda kenabiannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Dari potongan hadis, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau bukan Nabi belum tentu bisa ngomong seperti ini, dan benar pada saat sekarang ini. Beliau berbicara menyampaikan ini di tahun berapa? Ya, artinya di tahun Hijriah, awal-awal Hijriah ya. Sekarang berapa? Tahun pinten sekarang? 14? Iya, berarti sudah berapa tahun? Kira-kira sudah ya lebih dari 1400 tahun ya. Dan kenyataan sekarang apa yang beliau sampaikan benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati ya, apalagi terkadang kita kondisi umat Islam dimurat-maritkan dengan musuh-musuhnya ya. Dengan pembagian beberapa negara yang awalnya besar jadi satu, kemudian diserang supaya perang teluk itu kan dalam rangka untuk ini ya, memecah belah negara-negara menjadi kecil-kecil. Kalau sudah kecil-kecil semakin kuat apa buatan? Semakin lemah ya. Makanya ya, pasti ada seperti itu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Makanya kekuatan umat Islam itu
Mungkin kalau nyerang langsung, ya, umat Islam akan sepakat membela dengan harta, jiwa, dan raganya. Akan sepakat nih. Kalau semama Indonesia ya, diserang oleh negara asing, semua sepakat akan membalasnya, akan melawannya. Tapi kalau diserang dengan perselisihan ini, ya, iya, artinya akhirnya saling ribut sendiri. Makanya dulu kalau pasti dipelajari bagaimana umat Islam yang besar ini, kekuatan besar ini bisa dikalahkan. Salah satunya dengan memecah belah ini. Dulu Aceh terkenal dengan siapanya Bapak Nusirwan? Yang memecah belah umat Islam waktu itu? Senok? Iya, seperti itu. Kan bisa paham Aceh waktu itu kuat dengan Islamnya. Kan susah kalau kita menyerang, ya, lawan menyerang umat Islam yang bersatu padu. Makanya mengambil taktik, ya, adu domba, ya. Dan itu sangat manjur sekali. Faqad waqa'a al-amru kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah terjadi, ya, peristiwa sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus hati-hati, ya. Hidup hanya sebentar Bapak Ibu sekalian. Kita harus benar-benar hati-hati memilih jalan yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita mudah nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten sah ribet-ribet, namun akhiratnya insyaallah lebih selamat ketimbang kita nanti, ya, mengurusi hal-hal yang susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembalikan hal yang berkaitan dengan agama kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam segala hal kita kembalikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu berkaitan dengan agama ini. Faedah terakhir, al-wajibu ala jami'il muslimina an yakuna madhabuhum madhabas salafi. Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menjadikan madhab mereka madhab salaf, yaitu orang terdahulu. Siapa? Jalannya sahabat, tabi'in, tabi'un, dan tabi'in. La tahazzuba au intima'a, dan tidak boleh ta'assub, ya, fanatik golongan, ya, tidak boleh fanatik golongan. Au imtima'a ila hisbin muayyanin, atau menggabungkan di dalam atau bergabung kepada sesuatu golongan tertentu, ya, tidak layak, ya, kita gabung kepada golongan tertentu. Mahmakana ismuhu, bagaimanapun itu namanya, bagaimanapun itu namanya. Kalau tidak sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, berarti kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Walaupun apapun namanya, kebaikan ada di dalamnya, tapi kok tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, wajib kita tinggalkan kalau itu berkaitan dengan agama ini. Fakulun yukhti wa yusib, karena semuanya terkadang benar dan kadang salah, ya, golongan itu pasti ada benarnya, ada salahnya, tapi yang pasti benar sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti. Dan makanya kenapa kok kita harus mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti itu benar. Adapun golongan masing-masing kadang benar, kadang salah, ya. Makanya kita tidak boleh fanatik golongan. Mahma balagha minal ilmi wal ibadah, walaupun orang golongan itu ilmunya banyak atau ibadahnya sangat tinggi sekali, tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita fanatiki, tidak boleh kita ikuti. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan fanatik dengan orang yang masih hidup, ya. Jangan fanatik dengan orang yang masih hidup. Kenapa Bapak Ibu sekalian?
Kalau kita sudah fanatik, terkadang orang ini bisa salah pada saat akhir-akhirnya, akhir hidupannya. Dan ini kalau orang sudah fanatik untuk meninggalkan seperti itu sangat susah sekali. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu tidak pernah menyebutkan kebaikannya pada saat beliau masih hidup, karena khawatir nanti Allah uji dengan sesuatu yang berbalik pada saat di akhir kehidupannya. Itu. Bagaimana hadis yang dulu bahwa ada orang yang seakan-akan ibadahnya itu mengantarkan dia dengan surga tinggal sehasta lagi, sejengkal lagi. Tapi takdir mendahulunya sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Padahal ibadahnya sangat banyak. Dan mungkin orang fanatik, itu orang itu Masya Allah, sholatnya, qiyamul lailnya, ya, kemudian bacaan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian banyak orang fanatik, ya, dan mengeluh-ngeluhkan, ya, meninggi-ninggikan, dan ini sangat bahaya sekali dalam agama Islam. Tidak ada fanatik kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Didi, badiatan ya. Namun ya, fakulun yukhti'u wa yusib mahma balagha minal ilmi wal ibadati walakinnal ismata fi dinil Islam. Bapak dan Saudara, kita tidak boleh fanatik kecuali kepada ajaran Rasulullah SAW. Dan kenapa? Karena golongan-golongan kadang benar, kadang salah. Walaupun ilmunya seakan-akan tinggi, ibadahnya seakan-akan tidak bisa kita ikuti. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak boleh kita ikuti. Walakinnal ismata fi dinil Islam, akan tetapi sebuah kemuliaan ada di dalam ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu adalah kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnal ismata fi dinil Islam, ya, kemuliaan berada di dalam agama Islam ini. Wa hadzal hadisu arsyada bi fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini membuktikan bahwa Nabi menunjukkan kita ila suluki thoriqin mustaqim. Nabi sudah memberikan solusi supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Jalannya sinten? Itu jalannya Rasulullah SAW dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila sulukin thoriqin mustaqimin salima fihil insan, yang mana manusia akan selamat di atasnya. Selama kita mengikuti Nabi, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan selamat, walaupun semua orang mengejek kita, Mungkin jenengan kalau hijrahnya tahun sekarang nggak terasa, ya. Barangkali yang sudah lama hijrah mungkin merasakan bagaimana ejekan orang-orang. Pak Riman nanti di kantor diarani kebanjiran gitu, nggak pernah, ya? Pakai celana cingkrang kebanjiran itu pernah mboten? Nggak pernah, ya. Kalau di awal-awal dulu, ya, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, mungkin kita kok pakai jenggot dikatakan ya binatang, ya. Kalau kita pakai celana cingkrang dikatakan kebanjiran, ya. Itu gencar waktu awal-awal sunnah, di Indonesia ini. Mungkin sekarang sudah banyak yang mengalami sunnah, jadi tidak seperti dulu. Kalau kita tidak mau salaman dikatakan sok suci, ya. Itu mungkin berat waktu itu, ya. Nggak, karena temannya kan masih sedikit, ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak, jadinya lebih kuat untuk menjalaninya. Ya, hadis ini Bapak dan sekalian, fahadal hadisu arsyada fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sulki thoriqin mustaqimin salima fihil insan, yang mana manusia akan selamat di dalamnya. Itu dalam agama Islam, di dalam
ajaran Nabi Muhammad SAW dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh bergabung ila ayyi firqatin, menyatu di dalam sebuah golongan saja, satu golongan saja. Ila tariqin salafis sholih, kecuali kepada golongan salafus sholih. Golongan salaf ada bapaknya, yang kadang yang suka ya menyalahkan golongan yang lainnya. Tapi kalau manhaj salaf tidak seperti itu ya. Manhaj salaf adalah manhaj yang udul, yaitu yang bijak di dalam beragama ini. Tapi kalau golongan tertentu kadang menyalahkan golongan yang lainnya. Ada betul? Ada ya. Kita tidak boleh fanatik. Kalau kita sudah meyakini itu kok sudah menyeleweng dari agama ini yang diajarkan Rasulullah, berarti kita boleh untuk meninggalkannya. Ada satu poin yang kemarin, kenapa kok kita seperti itu? Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, yang kita lakukan, yang kita lihat, kalau bisa kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Pak Riman datang ke Babu Salam mendengarkan kitab ini, itu harus ada keyakinan bahwa nanti saya bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, tidak yakin, silahkan mencari untuk sesuatu yang yakin di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita menjalannya dengan yakin. Ya. Kita ikut kajian tapi tidak yakin. Ya. Tapi merasa ada kebenaran, ya kita berdoa supaya itu adalah jalan kita. Tapi kalau kita sudah meyakini ikut kajian ini, kajian itu kok merasa tidak benar, terus kita dapatkan kajian yang lebih baik dan yakin, maka ikutinya sesuai yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila ayto firqatin ila tarqis salafi as-sholih sunati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Maka kita harus kembali ke jalan para pendahulu kita, yaitu as-salafus sholih, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafa rasyidin, dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk baik dari segi ilmu maupun segi amal mereka. Berarti ini kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Di antaranya Bapak dosen, kenapa kok kita perlu kembali kepada pemahaman salafus sholih? Ya. Ini di sini ada hadis sekitar 23 ayat, kemudian 33 ayat, hampir 33 perkataan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan para sahabat, yaitu para salafus sholih. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa kok kita harus berhati-hati? Innakumul yawma fi zamanin kasirin ulama'uh. Ya, sesungguhnya kalian sekarang ini berada pada zaman yang banyak para ulamanya. Qalilin khutoba'uh, dan sedikit para khotib-khotibnya. Wa man taraka usyra ma ya'rifu faqad hawa. Barang siapa yang meninggalkan 1/10 dari yang ia ketahui, berarti ia telah sesat, karena banyak ulamanya. Ya. Wa ya'ti min ba'du zamanun kasirun khutoba'uh. Setelah itu akan datang zaman yang dipenuhi oleh khotib-khotib yang pandai berbicara. Qalilun ulama, dan sedikitnya ulama. Man istamsaka bi usri ma ya'rifu faqad naja. Tetapi sedikit ulamanya, maka barang siapa yang berpegang beramal dengan 1/10 dari apa yang ia ketahui, berarti ia telah selamat. Artinya dengan ilmu yang sedikit tapi dia pegang akan selamat, karena tidak mengikuti orang yang berbicara dengan akalnya atau khutbah, ya, khotib-khotib seperti itu. Nah, kita harus hati-hati dengan jalan keselamatan kita Bapak sekalian. Banyak sekali yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat salafus soleh, sehingga kita perlu untuk belajar terus supaya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakin
kira-kira jalan mana yang saya bisa pertanggungjawaban untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mendingan soro nang donya ketimbang soro teng pundi? Teng akhirat. Lebih soro lebih baik soro teng donya ketimbang soro teng akhirat. Ndak apa-apa kita dicaci mungkin sama orang dan sebagainya, tapi kita kalau itu yakin sesuai dengan yang disadarkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan firman-Nya Allah, kita harus yakin bahwa ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan sekalian, kadang ibu-ibu atas-atas ibu-ibu Bapak ada mungkin untuk bapak-bapak ya. Kadang ibu-ibu ini kalau pergi sendirian agak mengkhawatirkan. Ibu-ibu kan kalau pergi sendirian kan ada orang yang jahat itu artinya yang nggak care itu kadang ngomong yang tidak enak untuk ibu-ibu. Ibu-ibu pernah mboten? Iya, kadang kan Pak. Artinya makanya harus hati-hati ya pada saat keluar ya. Kadang perlu pendampingan supaya apa? Supaya lebih aman. Kadang kalau keluar itu mungkin lewat apa ada omongan yang tidak enak. Itu sering kadang masih ada seperti itu. Makanya ibu-ibu harus kuat dengan yang kita pegang ini. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk kuat di atas sunnah ini dan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita cepat hisabnya, cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kita semoga diberi nikmat di atas kenikmatan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan yang paling mudah kita dihisab adalah mengikuti ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan dimudahkan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد